Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana kabar kita saat ini? Pasti kabar luar biasa dan masih tetap semangat karena Kristus Yesus memberikan semangat hidup kepada kita melalui Roh Kudus yang senantiasa bekerja untuk kita. Saudara-saudara, kita kembali bersekutu dengan Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Karena itu, kita persiapkan hati kita berdoa. Segala puji syukur kami sampaikan kepadamu Tuhan Bapa di sorga yang memberkati dan yang memelihara hidup kami. Kami tahu Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Kami tidak dapat melangkah dalam perjalanan hidup ini jika bukan karena Tuhan yang memegang kami. Dan kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kehidupan kami dan menjadi terang bagi jalan kami. Karena itu hari ini kami membutuhkan firman-Mu agar kami diterangi dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini ada tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 6 ayat 8. Efesus 6 ayat 8, demikian firman Tuhan. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita melanjutkan penjelasan firman Tuhan ini, mari kita lihat cuplikan foto yang tampil pada saat ini. Ya, kita telah menyaksikan tadi cuplikan foto-foto tadi. Saudara-saudara, foto itu menceritakan tentang seorang gadis yang berusia 24 tahun di daerah Tionghoa atau Tiongkok maksud kami, yang bernama Xiang Hua namanya, yang mengumpulkan uang untuk sekolah dengan jalan bekerja. Ya. Namun tiba-tiba ia memutuskan bahwa uangnya itu akan digunakan untuk orang lain, yaitu kekasihnya, pacarnya. Ini bukan karena cinta buta, bukan, melainkan karena pacarnya yang bernama Li Zhen, kekasihnya yang selama ini menjaga dan melindunginya, mengalami sakit keras, yaitu leukemia. Saudara-saudara, Li Zhen tak lagi sekuat dulu karena kanker yang cukup agresif menyerang tubuhnya. Uang bisa dicari, ya. Xiang Hua pun memutuskan menggunakan tabungan sekolahnya, ya, untuk membiayai pengobatan Li Zhen, kekasihnya tersebut. Dia tidak memberitahukan apa yang dia perbuat ini kepada orang tuanya. Ya, meskipun demikian, Xiang Hua tak merasa bahwa hal ini adalah sia-sia. Dan dia selalu berkata, itu tidak akan pernah sia-sia. Saudara-saudara, Xiang Hua sambil menitikkan air mata, ya, dia berkata, dia selalu melindungi aku dan kini giliranku membalas kebaikannya. Selama aku bersamanya, aku puas. Aku berharap suatu hari kami bisa berangkat kuliah bersama. Itu perkataan si Xiang Hua. Saudara-saudara, jumlah uang yang sudah ia keluarkan untuk pengobatan Li Zhen tidaklah sedikit. Sekitar kalau dirupiahkan sekitar 22 juta. Yang tadinya sebenarnya itu adalah uang kuliahnya untuk beberapa semester. Namun ia relakan itu agar Li Zhen, sang kekasih itu bisa sembuh. Selain itu,
masih ada satu hal yang ingin digenapi Xianghua, yakni harapan Lizen bisa melihat kekasihnya itu menggunakan gaun pengantin. Saudara-saudara, pada tanggal 17 Juli ia menyanggupinya dengan datang ke rumah sakit dengan menggunakan gaun pengantin. Ya. Xianghua bahkan kekasihnya tersebut, ketika kekasihnya datang ke rumah sakit dengan memakai pakaian gaun pengantin, ternyata si Lizen, kekasihnya yang sudah lemah akibat penyakit yang makin menggerogotinya, justru melamarnya. Dan dia mengatakan, "Akankah kau menikah denganku?" Katanya seperti itu. Itu pertanyaan kekasihnya Xianghua. Lalu Lizen menjawabnya dengan segenap tenaga yang tersisanya. Ya. Jawab dengan yakin, kata si Lizen. Saudara-saudara, pertanyaan itu disampaikan oleh Xianghua kekasihnya. Meskipun dalam kondisi yang mengkhawatirkan, tetapi Xianghua dan Lizen sangat bersyukur masih bisa bersama. Semoga kalau dikatakan itu adalah yang dia perbuat. Dia menunjukkan suatu kebaikan, apapun yang akan dia berikan kebaikan kepada sang kekasihnya Lizen yang terpapar karena penyakit leukemia yang sangat menggerogotinya dan membuat dia lemah. Tetapi Xianghua, kekasihnya itu yang berusia 24 tahun tersebut, dia selalu memberikan yang terbaik dan yang terbaik kepada sang kekasih. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari cerita tadi ada beberapa hal yang kita dapat simpulkan. Saudara-saudara, sudah seharusnya jika setiap manusia selalu melakukan kebaikan-kebaikan, ya itu baik pada diri sendiri maupun untuk orang lain. Karena kenapa? Dengan hal-hal yang baik, maka tentu saja membuat kehidupan di dunia akan menjadi lebih baik. Ya, dengan membuat yang baik, maka tentu dunia ini akan menjadi lebih baik lagi. Kalau kita lihat dunia ini banyak yang terlihat yang tidak baik. Namun ketika kita berbuat yang baik, setidaknya dunia ini sudah membuat yang menjadi lebih baik. Dan kemudian saudara-saudara, untuk menjadi orang baik tidak harus menjadi orang kaya. Ya. Untuk bisa berpartisipasi dalam kehidupan ini, dalam kebaikan-kebaikan yang ada, kita tidak perlu harus seorang kaya. Kita tidak harus perlu artinya memiliki dana yang besar. Bahkan kalau kita katakan orang yang berbuat baik itu adalah melakukan apa yang ada pada dirinya, bukan apa yang tidak ada pada dirinya. Itu yang harus kita bawahi. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebaikan itu penting. Ya, karena setiap orang, kalau kita katakan ketika ada kebaikan, ya nilai kebaikan dalam hidup sehari-hari, yang terlihat adalah kehidupan itu memiliki nilai arti. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, Allah melalui Paulus mengingatkan dan memerintahkan para jemaat di Efesus, ya para pengikut-pengikutnya, untuk berbuat baik kepada sesama, untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan Paulus mengatakan demikian berangkat dari hukum Taurat yang kelima. Kalau kita lihat pada ayat sebelumnya ini, mulai ayat 1, kalau kita lihat adalah berangkat dari hukum Taurat, ya, dimana hukum Taurat yang kelima yang mengatakan wujud nyataan setiap orang untuk yang berbuat baik yang paling hakiki dalam kehidupan ini itu dapat dilihat dari nilai hukum Taurat yang kelima. Kalau ada orang yang ingin berbuat baik, mari coba lihat berangkat dari pelaksanaan hukum Taurat yang kelima. Ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan itu yang kita lihat, berangkat dari situlah setiap orang melakukan hal yang baik. Ya.
Kalau kita ingin melakukan suatu hal yang baik, coba kita renungkan kembali hukum Taurat yang kelima. Karena saudara-saudara, kalau kita lihat, tidak harus orang merdeka, tidak harus menjadi seorang hamba yang bisa melakukan berbuat baik. Setiap manusia di dunia ini punya keinginan untuk berbuat baik. Dan kalau kita katakan berbuat baik kepada orang tuanya, tidak ada manusia di dunia ini yang ingin melakukan perbuatan jahat kepada orang tuanya. Dalam hati kecilnya dia akan mengatakan, saya selalu ingin berbuat yang baik kepada orang tua. Karena itu saudara-saudara, kalau kita katakan dalam nats ini juga perbuatan baik itu penting, ya. Paulus juga mengatakan bahwa orang yang berbuat baik itu tidak akan kehilangan bunga dan buah dari kebaikannya. Ya, tidak ada yang hilang ketika ada orang berbuat baik. Kalau dia ibarat menanam sebuah tanaman, kemudian dia meletakkan biji pada tanaman biji, kemudian biji itu menghasilkan tunas dan bertumbuh, dan orang yang menanam itu memberikan pupuk, lalu memberikan merawatnya dengan baik dan memberikannya air, nutrisi. Saudara-saudara, pohon dia akan menjadi pohon dan akan menghasilkan bunga dan menghasilkan buah. Karena itu saudara-saudara, kalau kita katakan orang yang berbuat baik tidak kehilangan bunga dan buah dari kebaikannya, justru akan menerima upah dari Allah yang adalah sumber kebaikan di dunia ini. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita simak dalam firman Tuhan hari ini, dikatakan pada ayat 7, berbuat baiklah seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Jadi kalau kita berbuat baik, bagaimana kita yang melayani Tuhan sebagai sumber kebaikan? Karena kalau kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, kita tahu Tuhan lebih dahulu berbuat baik kepada kita. Kita yakin Tuhan lebih dahulu melakukan perbuatan baik kepada kita. Makanya ketika kita berbuat baik, yakinilah bahwa orang tersebut telah berbuat baik dahulu kepada kita. Supaya kita jangan menghalangi diri kita untuk berbuat baik. Karena itu saudara-saudara, lakukanlah perbuatan yang baik. Dan berbuat baiklah kepada orang lain karena kamu mengimani Tuhan Allahmu. Itu harus kita ingat. Berbuat baiklah karena hal tersebut adalah kewajiban sebagai orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Berbuat baiklah pada orang lain dan semakin berbuat baiklah dalam kehidupan ini. Jangan takut. Ingatlah, matahari terbit mulai dari sinarnya terbit dari barat, dari timur maksud kami. Kemudian dia terbenam di barat. Saudara-saudara, kita lihat matahari itu sebenarnya berbuat baik. Tapi manusia merusak kebaikan itu dengan apa? Merusak lapisan ozon, sehingga orang mengutuki matahari. Pada hakikatnya matahari itu adalah yang baik. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan pernah tanya orang lain untuk berbuat baik kepada Anda lebih dahulu. Tetapi lakukanlah perbuat baik, karena pasti kebaikan Anda akan berarti bagi orang lain. Sama seperti kehidupan kita di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ingatlah, kalau dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ya, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Berbuat baiklah, Tuhan akan memperhitungkan itu kepada kita dan akan memberikan ganti daripada kebaikan yang kita terima tersebut. Dan yakin juga lah bahwa Tuhan selalu menginginkan kita dan menunggu kita melakukan yang baik dan yang terbaik dalam kehidupan ini. Amin. Terima kasih Bapa di sorga atas segala sukacita yang kami terima dari Engkau mulai firman yang kami dengar saat ini. Kami percaya Tuhan telah berbuat baik kepada kami. Maka kami harus berbuat baik juga kepadamu dengan kami wujudkan kepada sesama kami manusia, Tuhan. Kami harus melakukan itu, Tuhan, karena itu adalah perintah yang utama dari Tuhan, mengasihi sesama umat manusia di dunia
dan mau mengorbankan diri kami untuk orang lain, demi sukacita orang lain juga Tuhan. Yang pasti, apa yang kami lakukan itu Engkau perhitungkan, dan Engkau akan memberikan kebaikan juga kepada kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa.